Apakah sekarang ini masyarakat yang ada di Takengon, yang ada di Aceh, sekarang ini udah selesai dari musibahnya? Belum. Bencana Sumatera ini, apakah Dana Mustadafin hadir di sana? Memang selama ini Dana Mustadafin tidak pernah bergerak sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dana Mustadafin, kali ini bincang Dana Mustadafin akan mencoba untuk mengajak antum semua sama-sama melihat sebuah bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, telah hadir bersama saya Ustadz Husin Syahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat terus Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ustadz yang sudah hadir di studio bersama kita di Bincang Dana Mustadafin. Ya Ustadz, kita sama-sama melihat, menyimak banyak yang terjadi di Sumatera. Sebuah bencana yang sangat memprihatinkan. Nah, sudah maklum bahwa Dana Mustadafin ini selalu hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, bisakah antum ceritakan di bencana Sumatera ini, apakah Dana Mustadafin hadir di sana, dan kalau memang pun Dana Mustadafin hadir, bentuknya seperti apa Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yayasan Dana Mustadafin selalu hadir dalam bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Yang terakhir adalah bencana yang terjadi di Sumatera. Sebelumnya Dana Mustadafin juga hadir membawa bantuan, turun ke lapangan ketika terjadi banjir bandang, apakah itu terjadi di Cianjur misalnya, bahkan sebelumnya terjadi di Sukabumi, terjadi di banyak tempat Pak. Alhamdulillah. Juga misalnya kalau di Jakarta terjadi kebakaran, atau terjadi banjir kiriman, ya itu selalu saja Yayasan Dana Mustadafin berusaha untuk bisa hadir dan memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Karena memang Yayasan Dana Mustadafin ini didirikan untuk membantu para du'afa. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya. Para du'afa itu salah satu nama lainnya adalah Mustadafin. Nah, kembali kepada bencana yang terjadi di Aceh, walaupun nun jauh di sana, tapi Yayasan Dana Mustadafin alhamdulillah berhasil mengumpulkan dana dari para donatur, dari sahabat-sahabat, teman-teman, atau mungkin siapapun yang punya hati yang mulia yang ingin memberikan bantuannya. Itu alhamdulillah diterima oleh Yayasan Dana Mustadafin dan kemudian disalurkan. Tapi memang kali ini Yayasan Dana Mustadafin berhasil mengumpulkan dana dan bekerja sama. Kerjasama dengan ABI Responsif. Ya. ABI Responsif itu adalah badan organ ABI yang memang bergerak dan merespon hal-hal kemanusiaan yang terjadi di mana-mana. ABI Responsif adalah sebuah organ otonom dari Ahlul Bait Indonesia yang memang cukup cekatan, memiliki anak-anak muda yang sangat terampil, anak-anak muda yang punya
jiwa pengabdian yang tinggi. Nah, dalam kasus bencana yang terjadi di Sumatera ini, ABI responsif bekerja sama dengan Dana Mustadafin untuk bisa menyampaikan bantuan-bantuan itu kepada para mustahiknya. Tanpa melihat agamanya apa, tanpa melihat mazhabnya apa, mereka adalah manusia, hamba-hamba Allah yang butuh uluran tangan dari hamba-hamba Allah yang lain. Dan itu memang menjadi prinsip kita. Yayasan Dana Mustadafin ini didirikan untuk mengulurkan bantuan kepada hamba-hamba Allah siapapun mereka. Karena hamba-hamba Allah ini adalah manusia-manusia yang perlu kita muliakan, siapapun mereka. Tanpa terlepas dari agamanya, tanpa mazhabnya. Kita melihat mazhabnya, partainya, misalnya kita tidak pernah dihalangi oleh sekatan-sekatan artifisial seperti itu ya. Ya, sama mungkin ketika kita di jalan raya, Ustaz, kemudian ada kecelakaan, kita nggak lihat KTP-nya dulu agamanya apa, langsung secara mungkin analogi yang ingin berikan oleh Dana Mustadafin, tidak pernah melihat KTP-nya dulu untuk membantu orang. Ya, alhamdulillah. Ustadz, ini berarti yang turun ke Sumatera itu adalah teman-teman dari ABI responsif. Jadi mereka lah yang turun ke sana. Nah, berarti Ustadz, Dana Mustadafin itu dalam melakukan aktivitas kemanusiaan mereka, tidak hanya mereka sendiri yang melakukan, tapi mereka juga membuka kerjasama dengan berbagai lembaga. Memang selama ini Dana Mustadafin tidak pernah bergerak sendirian. Kan selama ini kita selalu kerjasama dengan lembaga apapun yang ada di tempat tersebut supaya lebih efektif dalam menyalurkan bantuannya. Misalnya ketika terjadi bencana ketika terjadi gempa di Cianjur misalnya, kita membuat posko dan kerjasama dengan masyarakat setempat. Tentu kita pilih siapa yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar yang biasa kita pakai misalnya. Demikian juga ketika terjadi bencana di Sumatera. Ya. Nah, kenapa kali ini kita kerjasamanya dengan ABI responsif? Karena memang kita melihat anak-anak muda di ABI responsif ini tangguh-tangguh. Memang mereka dibina untuk mereka itu. Dibina untuk itu. Mereka berangkat, nggak pernah kenal lelah. Bukan hanya sampai ke Aceh, mereka hanya mencari misalnya korban-korban yang ada dekat dengan airport dan sebagainya. Mereka harus pergi ke tempat-tempat yang lain. Mereka masuk kampung, mereka naik boat misalnya. Mereka harus jalan kaki, membawa bahan-bahan bantuan dan sebagainya. Mereka pergi kampung-kampung, ikut membersihkan rumah yang kebanjiran. Artinya ABI responsif adalah mitra dan Yayasan Dana Mustadafin kali ini di dalam menyampaikan bantuannya kepada korban-korban bencana yang ada di Sumatera. Bisa jadi mudah-mudahan Allah jauhkan ya dari bala ya, insya Allah. Misalnya ada kejadian katakanlah sebuah bencana terjadi di Sulawesi misalnya, maka Yayasan Dana Mustadafin pasti akan bekerja sama juga dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat. Keuntungannya apa? Keuntungannya mereka ketika mendata cepat mendata karena orang tempatan kan. Karena biasanya tahapan pertama itu pendataan. Nah, pendataan itu paling efektif apabila dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Gitu. Lalu kemudian setelah pendataan, maka kita akan bisa melihat siapa saja yang menjadi prioritas. Itu semuanya ada mekanismenya lah yang selalu kita gunakan di dalam menyalurkan bantuan-bantuan bencana seperti ini. Saya atas nama pimpinan Yayasan Dana Mustadafin ingin mengucapkan terima kasih yang sangat
besar setinggi-tingginya kepada siapapun donatur yang telah ikut menyalurkan, menyampaikan bantuannya kepada para korban. Sekecil apapun, bagi kita bantuan itu sangat-sangat berarti. Bukan bagi kita Yayasan Dana Mustadafin, tapi bagi para korban ini ya. Terakhir misalnya Yayasan Dana Mustadafin bekerja sama dengan sebuah lembaga untuk membuka dapur umum. Ya, dalam beberapa hari yang lalu, alhamdulillah ada sebagian saudara-saudara kita yang mau buka dapur umum, ya kita kerjasama. Kenapa? Karena dengan membuka dapur umum ini dia mau bagi-bagi makanan kan. Nah, Yayasan Dana Mustadafin melihat, wah ini kerja mulia nih, ya kan. Dan ada orang yang mau masak, ada orang yang mau belanja, ada orang mau menyampaikan. Ya udah, Bismillah, kita kerjasama. Dan alhamdulillah kerjaan seperti ini sangat-sangat bermanfaat bagi para korban banjir, korban bencana yang ada di Aceh ya. Kira-kira. Ya. Mungkin pesan-pesan yang ingin antum sampaikan ke para korban di Sumatera, di Aceh, dan di Medan dan di Padang berkaitan dengan musibah ini, Ustaz. Ya, saya dua hal saya pikir penting untuk kita renungkan ya. Pertama, memang yang namanya bencana ini adalah sebuah takdir. Memang takdir bencana ini Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan, tapi dalam masa yang sama juga pasti ada tangan-tangan manusia. Bencana yang terjadi di Aceh itu tidak lepas daripada tangan-tangan kotor manusia yang menebang hutan seenaknya, menggunduli hutan seenaknya tanpa memikirkan yang namanya ekosistem yang ada di daerah tersebut, yang kemudian melahirkan bencana yang demikian dahsyat ya. Saya pikir memang pemerintah harus menuntut yang punya izin atau yang tidak punya izin yang melakukan penebangan secara legal dan tidak legal terutama. Sebab ini melahirkan sebuah bencana besar. Tapi dalam masa yang sama ya ini sebuah ketentuan Allah yang kita juga tidak bisa menolaknya. Ya. Untuk kita, terutama mereka yang menjadi korban, ya pertama-tama ya udahlah mau dibilang apa gitu, sudah terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup ini berusaha untuk memperbaiki. Pemda setempat berusaha untuk memperbaiki dan betul-betul mereka kejar itu para penebang ilegal ini atau para PT-PT yang menebang melebihi daripada batas yang sudah ditentukan yang melahirkan bencana besar ini ya. Jadi saya pikir kita minta betul kepada pemerintah untuk tidak berhenti pada sekedar memberikan sumbangan, tetapi mengejar orang-orang yang benar-benar menyebabkan terjadi bencana seperti ini kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap kita yang sehat walafiat, yang selamat, kita yang alhamdulillah jauh dari bala, jauh dari semua bencana itu, kita tidak melihat diri kita itu adalah orang yang lebih baik, yang lebih mulia, merasa diri kita lebih diperhatikan oleh Allah. No, tidak. Bisa jadi mereka yang syahid di sana lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang hidup sehat walafiat jauh dari bencana itu harus menggerakkan rasa kemanusiaan kita itu. Kita tidak boleh hanya sedih, kemudian kita merasa betul-betul empati, tapi kitanya tidak bergerak. Kan? Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita untuk bergerak. Qul i'malu. Dalam Al-Quran kan Allah beberapa kali itu
secara tegas mengatakan bahwa i'malu, lakukan. Jangan kamu hanya jangan kamu hanya melipat tanganmu di dadamu melihat seakan-akan kamu sudah menunjukkan empati, simpati, selesai gitu. No. I'malu, lakukan sesuatu. Nah, lakukan sesuatu itu fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jangan pernah melihat besarnya dana yang kita keluarkan, tetapi lihatlah apa yang mampu. Memang mampu sedikit, lakukan sedikit. Mampu besar, alhamdulillah bisa besar. Jangan pernah kita mengikis rasa kemanusiaan kita dengan ketidakpedulian kita pada musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Saya kadang-kadang sangat bergetar juga hati saya. Misalnya kita melihat di barat itu, ya, kalau sudah ada bencana di mana-mana cepat mereka kumpulkan bantuan. Kasus Gaza lah contohnya, ya. Kasus Gaza. Beda agama, beda suku, beda bangsa, tetapi kenapa mereka begitu cepat tergerak hatinya gitu. Seharusnya kaum muslimin kan lebih daripada itu kan. Nah, oke deh, kasus Gaza kita tinggalkan dulu. Ini masalahnya di depan mata kita ini. Apakah sekarang ini masyarakat yang ada di Takengon, yang ada di Aceh, yang ada di tempat Medan, musibah itu, di Medan. Ya, dan sebagainya itu sekarang ini udah selesai dari musibahnya? Belum selesai. Ya, banjirnya sudah nggak ada lagi, tetapi kan menyisakan efek dari itu, menyisakan sisa-sisa bencana ini. Itu justru lebih sulit itu. Anaknya mau sekolah, ya kan? Yang rumahnya hancur, dia butuh tempat yang layak. Ya tentu pemerintah sudah atau tengah melakukan. Tetapi berharap 100% dari pemerintah sulit. Pemerintah juga ada keterbatasannya tentu, Pemda ada keterbatasannya tentu. Tapi bagi orang-orang yang memang memiliki harta lebih, jangan pernah dia kikir dalam hal ini. Nah, disinilah perannya Yayasan Dana Mustadafin. Apabila dana yang sampai ke Yayasan Dana Mustadafin dengan pesan bahwa ini untuk bencana yang ada di Sumatera, pasti kita akan sampaikan. Itu kita selalu monitor itu. Kita tidak pernah misalnya memesongkan dari sebuah niat hamba-hamba Allah yang ingin berbuat baik untuk kemanusiaan. Ya. Terima kasih Ustaz Hussein Syahab yang sudah hadir di Bincang dan Mustadafin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan cerahan untuk masyarakat Indonesia dan sekaligus memotivasi mereka untuk lebih banyak berbuat untuk orang-orang yang membutuhkan. Sahabat Dana Mustadafin, Aceh, Medan, dan Padang adalah salah satu contoh bahwa Indonesia adalah selalu mendapat musibah. Setiap musim hujan pasti ada banjir, ada longsor, dan lain sebagainya. Nah, Dana Mustadafin insya Allah selalu hadir membantu masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, jangan pernah kita semua enggan atau malah tidak mau membantu. Ketika kita semua membantu melalui Dana Mustadafin, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Husin, addressnya jelas, maka Dana Mustadafin akan mendistribusikan sesuai dengan yang diinginkan oleh para donatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.